Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi Shalom. Shalom. Seberapapun yang hadir di tempat ini, kita percaya kita menyurutkan semangat kita untuk datang memuji nama Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan pada siang hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita mau sembah Tuhan. Mari kita datang sembah Tuhan. Kita nyatakan Kaulah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur. Penyertaan Tuhan dalam hidup kami sungguh luar biasa. Engkau yang baik Tuhan, Engkau yang setia Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Syukur bagi namamu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian, Yesus. Syukur kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, sebab kami mau mengikut Yesus sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau berserah penuh hanya Bapa. Mari sama-sama kita akan pujian. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih sungguh lagi. Hari
Amin Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kita mau bawa hati kita, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, Yesus Tuhan, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita mau nyatakan dengan iman kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sembah Tuhan. Oh, berkenan selalu, berkenan selalu, hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur selalu dan memuji Engkau. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji Engkau. Kau Allah yang perkasa, mulialah nama-Mu Tuhan. Syukur bagi nama-Mu Yesus di tempat yang maha tinggi. Allah kami yang hidup, Yesus namanya. Haleluya. Agung besar nama-Mu Tuhan, Kaulah kami yang teguh. Yesus, Kaulah batu penjuru kami. Yesus, Kaulah sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yesus, benar Tuhan, Engkaulah Allah kami yang setia Bapa. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami sedikit pun Bapa.
Biar Tuhan permasalahan yang kami hadapi sepanjang hidup kami hari ini Bapak, kami percaya semuanya itu ada rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kami Bapak. Mungkin saat ini kami belum mengerti, tapi kami suatu saat akan mengerti Tuhan apa yang terbaik dalam hidup kami Bapak. Sebab Engkaulah yang tahu Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami serahkan ibadah dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau memuji Engkau dengan sorak-sorai Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Tambahin dahsyatnya. Bagaimana kabar hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Sekali lagi, bagaimana kabar hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Silakan duduk jika sudah. Mari kita akan pujian lebih dari pemenang. Kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita buangkan tangan kita. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita menyatakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Yes, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Biar musik puji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Semuanya. Jika Allah di pihak kita, siapa? Yes. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya.
segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita bersorak bagi nama Tuhan. Di sini siapa yang merasa lebih dari pemenang? Angkat tangan. Amin. Wah, ada yang angkat tangan? Nggak ada yang lebih dari pemenang. Siapa di sini yang lebih dari pemenang? Angkat tangan, bilang amin. Kita bersuka cita bagi nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan pujian. Kita naikkan pujian. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Yesus Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun. Kita nyatakan sama-sama, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, yes, sumber kekuatan kuasa-Mu. Bagiku senantiasa denganmu tuh, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Ragu akan kesetiaan-Mu. Kau yang pegang hidup kami, Bapa. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun. Kita bersorak bagi nama Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yes, hanya Kau Tuhan, amin. Amin Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu tuh bukan berjalan. Yes, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita percaya kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita naikkan pujian, Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Semuanya siap. Kita naikkan pujian, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kuasa-Mu, Samu tercurah bagiku senantiasa denganmu tuh bukan berjalan dari kemuliaan muliaan sampai kemuliaan selamanya. Kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Untuk amplopnya ada 2, biru dan kuning. Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa.
Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami ingin bawa persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelah kanan saya, adik lanjut ke sebelahnya, mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Ajaib, sungguh ajaib, suasananya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, urusannya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Sungguh ajaib, Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Dengan apa Tuhan kami balas segala kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Bapak. Mari kita nyatakan bagi nama Tuhan. Kita nyatakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidup kami dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan lebih sungguh lagi. Dan kita mau katakan Tuhan Yesus kita yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita. Mari sama-sama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Engkau yang mampu pulihkan kami. Amin Tuhan. Kaulah harapanku, yes. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apa? Segala kebaikan-Mu, sebab Tuhan Yesus baik di hidupku. Kasih setia-Mu besar selama-lamanya, tak pernah berkesudahan. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, setiap pagi dalam hidupku.
Haleluya. Naralabaralabayase. Yaralabaralabaralabayaralabayase. Yaralababababababababa. Shikaralabaralabay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 arala
Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Inilah satu keyakinan iman kami Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang setia. Pengharapan kami ada di dalam nama Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kami untuk kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam hidup kami, yang memberi kekuatan, yang menyertai kami senantiasa dalam hidup ini. Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, sembah, puji-pujian kami. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang bersemayam di atas puji-pujian umat kepunyaan-Mu. Dan kami percaya Engkau yang disukakan dan girangkan karena kami, dan Engkau berkenan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami mau memilih untuk duduk diam. Kami mau belajarkan firman-Mu. Kami mau dengar apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami. Kami mau tangkap setiap esensi firman-Mu. Berikan kami hati, telinga, pendengaran seorang murid. Biar kami mau diajar dan belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk kasih tepuk tangan dulu yuk yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk saudaraku. Baik, puji Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Katakan shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita akan buka kitab kita dalam surat Roma pasal yang kelima. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang kelima. Kita akan membacanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 saja. Saudaraku, memang ini menjadi sesuatu hal yang menantang ketika saya harus berkhotbah pengajaran, doktrin. Ini memang terkadang sebuah pengajaran yang kaku kadang-kadang, tetapi sebagai seorang gembala saya tetap juga harus mengajarkan pengertian-pengertian ini supaya saudara menjadi orang percaya, orang Kristen yang punya dasar yang kokoh tentang iman yang saudara percayai di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk mempersingkat waktu. Temanya hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Saudara, pernyataan Allah itu kasih,
Ya, di dalam Kristus kasih Allah itu bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar penghiburan buat orang-orang yang percaya. Allah itu kasih karena ada sebuah tindakan nyata, perbuatan nyata. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada saudara, kepada saya. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, seperti apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, ketika kita masih menjadi manusia-manusia durjana, durhaka, firman Tuhan berkata, Allah sudah mengasihi kita dengan bukti Tuhan Yesus rela mati buat saudara dan saya. Amin, saudaraku. Saudaraku, satu pernyataan yang diungkapkan oleh Paulus pada ayat yang ke-7 dan ke-8, saya akan bacakan sekali lagi. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini satu pernyataan, saudaraku, memberikan sebuah perbandingan tajam untuk membangkitkan, untuk membangunkan kesadaran kita. Tahukah, tidak mudah buat orang mau mati buat orang yang baik. Ya, tidak mudah untuk orang mau mati buat orang yang benar. Mungkin ada orang yang mau mati bagi orang yang baik. Tetapi Paulus ingin menekankan, merujuk kepada satu pernyataan, ada enggak orang yang mau mati buat orang yang jahat, buat orang yang berdosa, buat orang yang durjana, buat orang yang durhaka? Maukah ada orang yang mau mati buat orang demikian? Jawabannya tidak. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Ini menunjukkan apa, saudaraku? Sebuah pernyataan membangkitkan kesadaran kita betapa besarnya, betapa agungnya kasih Kristus bagi kita. Kasih Allah sudah dinyatakan bagi kita. Kasih yang luar biasa. Amin. Tema kebenaran firman Tuhan, saudaraku, pagi hari ini, kasih Allah nyata. Ya, hari ini, saudaraku, sekali lagi dengar, Allah itu kasih, bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar penghiburan semata. Tapi saya mau katakan, saudaraku, ini adalah sebuah perbuatan, tindakan nyata. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita selagi kita masih berdosa. Ketika kita masih jahat, ketika kita masih menjadi orang-orang yang lemah dalam kekalahan, Allah sudah mengasihi kita. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar, saudaraku, ya, kasih Allah nyata. Apa yang menjadi bentuk kasih Allah yang nyata itu dalam hidup kita? Seperti apa yang diungkapkan dalam nats ini, kita coba akan gali dan kita akan pelajari. Yang pertama, saudaraku, coba yuk kita kembali lihat pada ayat yang pertama. Bentuk kasih Allah yang dinyatakan bagi kita orang percaya. Yang pertama, ayat pertama dan kedua. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudaraku, ayat pertama dengan tegas menyatakan bahwa karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya dibenarkan. Amin, saudaraku. Justification. Saudaraku, hal yang pertama yang saya jumpai, kasih Allah nyata buat kita. Apa menjadi bentuknya? Kasih Allah itu nyata. Yang pertama, saudaraku, kasih Allah itu membenarkan. Kasih Allah itu membenarkan saudara dan saya. Padahal kita yang seharusnya divonis
dijatuhkan pernyataan bahwa kita bersalah. Kita adalah orang-orang yang jahat. Kita adalah orang-orang durhaka yang sepantasnya menerima penghukuman kekal. Namun karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita mengalami pembenaran di hadapan Allah. Amin. Saudaraku, bisa dipahami tentang hal ini? Kita yang sebenarnya orang berdosa, kita yang sebenarnya adalah orang jahat, tapi di hadapan Allah kita dibenarkan karena iman kita, karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Kasih Allah sudah nyata. Dalam kasih Allah ada pembenaran. Dan saya perhatikan saudaraku, dari penjelasannya Paulus mengungkapkan ada dua dampak ketika kasih Allah membenarkan kehidupan kita. Pertama saudaraku, pembenaran ini menjadi jaminan buat kita untuk kita memperoleh damai sejahtera dengan Allah. Perhatikan baik-baik saudaraku. Kita karena dibenarkan, maka kita memperoleh pendamaian dengan Allah. Allah mau bersahabat dengan kita. Kita bukan lagi menjadi seterunya Allah. Kita bukan jadi lawannya Allah. Kita bukan lagi menjadi musuhnya Allah. Tapi dikatakan kita ini menjadi anak-anaknya Allah. Dari pembenaran itu saudaraku, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Ada pemulihan hubungan kita dengan Allah, sehingga kita luput dari murka Allah. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Semua orang berupaya untuk datang kepada Allah, meminta pengampunan dosa dengan penyembelihan hewan-hewan kurban, dengan pemberian sedekah dan sesajian, tapi itu semua tidak bisa membawa mereka, tidak bisa memberikan kepada mereka sebuah pembenaran. Tetapi kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, ketika iman kita percaya, maka kita dibenarkan di hadapan Allah. Ini hal yang pertama, saudaraku. Dampak yang pertama dari hasil pembenaran. Kemudian Paulus menjelaskan dampak yang kedua dari pembenaran yang dikerjakan Kristus bagi kita adalah kita memperoleh jalan masuk, memperoleh kasih karunia untuk memberikan pengharapan kepada kita tentang hidup yang kekal. Memberikan pengharapan kepada kita akan kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Jauh buat orang-orang di luar sana, saudaraku, untuk berpikir mereka bisa mencapai kepada kesempurnaan. Jauh bagi orang di luar sana untuk mereka bisa mencapai kepada keabadian. Bagi kita, saudaraku, ada jalan masuk dalam kasih karunia. Karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan. Maka kita memiliki pengharapan di dalam kasih karunia Kristus itu untuk memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Pertanyaannya hari ini, saudaraku, ya, bagaimana saudara mengimani dan mengalami proses pembenaran ini? Ini menjadi sesuatu yang penting, saudara. Kemarin saya dipercaya menjadi tim seleksi calon pejabat, calon pendeta dari Gereja Bethel Indonesia di wilayah Banten. Ya, salah satu doktrin yang diangkat adalah tentang proses ini, saudaraku. Tentang justification, tentang pembenaran. Bagaimana saudara mengalami proses pembenaran itu, bagaimana saudara mengimani proses pembenaran itu dalam hidup saudara. Ini menjadi sesuatu yang penting, saudara. Karena Tuhan Yesus pernah berkata apa? Orang yang sedikit menerima kasih, akan sedikit juga berbuat kasih. Orang yang banyak menerima kasih, akan berbuat banyak kasih. Kalau saudara mengerti betul tentang kasih Allah nyata dalam hidup saudara, dan kasih Allah itu membenarkan saudara, dan saudara menangkap esensinya, mengerti betul bahwa tanpa Tuhan saya binasa, tanpa Tuhan saya pasti akan terhilang. Saya ada hari ini, saya bisa hari ini, saya menerima kasih karunia Allah. Itu semua karena kasih karunia Kristus Yesus. Kalau saudara mengerti tentang perkara ini,
saudara banyak menerima kasih. Sekali lagi ya, kalau saudara mengerti perkara ini, saudara akan banyak menerima kasih, dan saudara akan banyak berbuat kasih. Saudara tidak akan pernah hitung-hitungan buat Tuhan. Saudara tidak akan pernah hitung-hitungan buat sesama. Saudara akan berbuat sesuatu, hidupmu bukan lagi buat dirimu, tapi akan jadi berkat buat orang lain. Karena engkau mengetahui hidupmu adalah kasih karunia. Sehingga hidupmu juga akan menjadi saluran dari kasih karunia itu. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Tapi persoalannya, orang yang tidak menyadari perkara ini saudaraku, dia akan sedikit menerima kasih. Padahal tidak ada orang yang sedikit menerima kasih. Semua kita adalah orang-orang berdosa. Tapi kalau orang tidak menyadari akan proses pembenaran yang dikerjakan Kristus Yesus, dia rela mati tergantung di kayu salib. Makanya tadi Paulus bilang, tidak banyak orang mau mati buat orang benar. Mungkin ada yang mau mati bagi orang baik. Tapi tidak mungkin ada orang yang mau mati bagi orang jahat, bagi orang berdosa. Siapa itu? Yesus Kristus mau lakukan buat kita. Kita orang berdosa itu. Dia mau mati buat kita. Karena kasihnya. Kalau saudara mengerti tentang perkara ini, banyak kasih yang kita sudah peroleh. Saudara akan jadi berkat hidupmu buat Tuhan, buat sesama. Saudara akan banyak melakukan kasih. Amin. Ini hal yang pertama, saudaraku. Kasih Allah sudah nyata. Kasih yang membenarkan. Bentuk yang pertama yang dinyatakan Rasul Paulus menurut Nats ini. Kasih yang membenarkan kita. Melalui pembenaran ini kita beroleh pemulihan hubungan. Ada damai sejahtera dengan Allah. Kita mengalami proses pemulihan. Kapan saja, di mana saja, kita bisa datang kepada Allah. Nggak perlu saudara cuci tangan, nggak perlu saudara cuci muka, cuci kaki, nggak perlu. Maaf, waktu saudara lagi ada di toilet, maaf, lebih maaf lagi nih. Saudara lagi BAB, bisa nggak doa ketemu Tuhan? Bisa. Kapan saja, di mana saja, engkau bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Karena ada pembenaran. Saudara, yang kedua, coba kita lihat saudaraku. Apa yang menjadi bentuk kasih Allah yang nyata bagi kita orang percaya. Bukan saja kasih Allah itu membenarkan, tetapi yang kedua saudaraku. Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku dengar baik-baik. Sekalipun kita sudah menerima pembenaran dari Allah, kita sudah diperdamaikan oleh Allah, ya. Itu bukan berarti, saudaraku, itu menghilangkan proses kehidupan kita yang harus dijalani. Tidak, saudaraku, ya. Proses kehidupan ini bisa saja berbentuk penderitaan, kesengsaraan dalam hidup ini. Dan tetapi yang harus kita yakini dan kita percayai, dalam segala proses penderitaan, kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu pasti Tuhan memberikan kekuatan. Ini yang kedua, saudara. Ya, kasih Allah nyata. Apa yang menjadi bentuk kasih Allah yang nyata dalam hidup kita? Kasih yang menguatkan, kasih yang meneguhkan, kasih yang menopang, kasih yang menuntun hidup kita. Waktu kita harus mengalami sebuah proses, waktu kita harus melewati padang gurun, didikan Tuhan, kita tidak berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang menuntun dan menopang kita. Kasih Allah yang menguatkan kita menjalani proses kehidupan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Tanpa kasih Allah, saudaraku, dengar baik-baik, tanpa kasih Tuhan, kita mungkin akan menjadi orang-orang yang lemah. Kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Kita akan menjadi orang-orang yang gagal. Kita akan sulit melewati proses kehidupan ini.
Semuanya itu terjadi, saudaraku. Ada tangan Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kita. Sehingga kita dapat bermegah dalam kesengsaraan kita, dalam penderitaan kita. Saudaraku, Paulus di sini merincikan sesuatu yang luar biasa. Ya, kenapa kita orang-orang percaya patut bermegah, layak untuk bermegah, layak untuk berbangga diri ketika kita dalam persoalan penderitaan, bahkan sengsara. Paulus katakan kita bisa bermegah. Kenapa? Apa yang jadi alasan? Di sini saudaraku, Paulus katakan karena kesengsaraan kita, karena penderitaan kita itu, saudaraku, akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan ini, saudaraku, menjadi satu yang penting buat kita. Ya, hupomone. Hanya orang-orang yang tekun yang akan memperoleh hasil. Hanya orang-orang yang sabar, orang yang tekun akan memperoleh jawaban, memperoleh kemenangan. Jadi dalam kesengsaraan kita, saudaraku, menghasilkan ketekunan. Petani yang tekun, yang menantikan hasil tanahnya dari hujan musim awal sampai hujan musim akhir, dialah yang memperoleh hasilnya. Hanya para atlet, olahragawan yang tekun menyelesaikan pertandingan yang akan memperoleh kemenangan. Hanya orang-orang yang tetap tekun di dalam imannya, di dalam keyakinannya, yang akan meraih kemenangan. Yang mengerti boleh bilang amin. Dari ketekunan, firman Tuhan bilang apa? Menghasilkan tahan uji. Dari tahan uji inilah, saudaraku, akan menghasilkan pengharapan akan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya Paulus bilang, saudaraku, ketika engkau ada dalam kesengsaraan, engkau patut bermegah. Engkau boleh bermegah dan engkau bisa bermegah. Kenapa? Karena kesengsaraanmu itu akan menghasilkan kemuliaan kelak dalam kerajaan sorga. Saya sering kali bertanya, saudaraku, ketika saya melayani oma-oma yang sudah umurnya 90 tahun. Saya datang, sudah nggak bisa bangun, sudah nggak bisa berjalan. Pak Gembala, jangan doakan saya sembuh. Jangan doakan saya sehat. Doakan supaya saya cepat pulang ke rumah Bapak. Saya bisa mengerti dan memahami kenapa dia berkata seperti itu. Karena hidupnya tidak lebih dari penderitaan, dari kesengsaraan. Lalu saya mulai bertanya dalam hati saya, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidupnya? Bertahun-tahun ada dalam penderitaan, bertahun-tahun ada dalam kesengsaraan. Tahukah saudara, dari kesengsaraan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, itu akan memproses dan membentuk hidupmu, menghasilkan ketekunan. Dari ketekunan akan menghasilkan pribadi yang tahan uji. Engkau akan menjadi seperti manusia setengah dewa. Ada orang yang menyakiti engkau, ada orang yang membenci engkau, ada orang yang menyerang engkau. Engkau tidak akan bergeming, engkau tetap akan bersuka cita. Sampai akhirnya ada kemuliaan yang akan kita peroleh. Saudara bisa pahami tentang perkara ini? Sebab itu saudaraku, kalau hari-hari ini Tuhan izinkan engkau adalah dalam masalah, pergumulan, persoalan, bahkan ada penderitaan, kesengsaraan dalam proses padang gurun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan menyerah, jangan berputus asa, saudaraku. Kasih Allah sudah nyata. Allah pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah pasti memberikan kekuatan. Peneguhan Allah nyata dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Jadi orang percaya harus mengerti, ya, tidak ada pengharapan akan kemuliaan tanpa diawali dari tahan uji. Tidak ada tahan uji tanpa diawali dari ketekunan. Tidak ada ketekunan tanpa diawali dari penderitaan. Kita menjadi orang-orang yang menerima kemuliaan melewati penderitaan. Makanya dibilang, saudaraku, ya, tidak ada
glorification, tanpa sacrification. Ya, tidak ada kemuliaan tanpa pikul salib, tanpa pengudusan, tanpa kita belajar di dalam prosesnya Tuhan. Ini menjadi satu hal yang penting dalam hidupmu, biar kita boleh menjadi pribadi yang tetap berkemenangan dalam Tuhan. Kasih Allah bukan hanya sekedar perkataan. Kasih Allah bukan hanya sekedar penghiburan. Tapi kasih Allah nyata. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya. Ketika kita masih jauh dari Allah, ketika kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Karena itu saudaraku, alami dan rasakan kasih Allah yang nyata itu. Kasih Allah itu membenarkan kita. Sudah sejauh mana saudara mengerti dan merasakan dan mengalami pembenaran yang Allah kerjakan dalam hidupmu? Kalau engkau banyak menerima kasih, engkau pasti juga akan banyak berbuat kasih. Tapi kalau engkau sedikit menerima kasih, engkau berkata, aku kayaknya tanpa Tuhan hidup juga baik-baik aja. Ya, hari-hari ini ada begitu banyak gara-gara nggak kebaktian kita sekian bulan gitu ya. Ini gereja benar-benar kan, penyaringan terjadi. Kayaknya nggak gereja juga nggak apa-apa. Saya ketemu beberapa jemaat, ayo Bu, kita sudah ibadah lagi. Saya jamin aman, semua mengikuti protokol kesehatan. Buang ke pasar berani, kondangan berani, ke mall berani, ke pasar empel-empelan, nggak pakai masker berani. Ke gereja yang ikutin protokol kesehatan nggak berani. Jawabannya sebenarnya bukan nggak berani, tapi males. Karena sudah terbiasa. Merasa sedikit terima kasih. Sedikit juga berbuat kasih. Tapi orang yang sadar betul, dia banyak terima kasih. Dia banyak menerima kasih dari Allah. Dia banyak menerima pertolongan dari Tuhan. Dia nggak mungkin bisa sedikit berbuat kasih buat Tuhan. Dia pasti akan memberikan seluruh keberadaan hidupnya, dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Percayalah, kasih Allah sudah nyata, menguatkan kita, meneguhkan kita di dalam segala persoalan kita. Amin. Saya undang pemain musik. Katakan, kekuatan di hidupku hanya kudapat dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Yuk kita berdiri bersama-sama, katakan pujian ini sekali lagi. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah
tundukkan kepala kita. Hari ini firman Tuhan sudah dinyatakan buat kita. Kasih Allah bukan sekedar hanya perkataan. Kasih Allah bukan hanya sekedar penghiburan. Tapi Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui kematian Kristus dan kayu salib buat kita. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Kita boleh mengingat betapa ajaibnya, betapa luar biasa dan besarnya kasih Kristus buat kita. Dia sudah rela mati buat kita. Selagi kita masih berdosa, selagi kita masih menjadi manusia-manusia durhaka, manusia yang lemah, Dia sudah rela mati bagi kita. Dia sudah mengasihi kita. Hari ini jangan pernah kita ragukan lagi akan tentang kasih Allah. Kasih Allah nyata buat kita. Bentuk yang pertama, karena kasih Allah itu membenarkan kita. Kita orang-orang yang berdosa, kita yang sepantasnya menerima penghukuman kekal. Namun karena iman kita dalam kasih Kristus, kita beroleh pembenaran, justification. Kita mengalami pemulihan hubungan dengan Allah. Bahkan kita menerima hidup dalam kasih karunia untuk menerima bagian hidup kekal, kemuliaan bersama dengan Tuhan. Bahkan yang kedua, hari ini firman Tuhan ingatkan kita, kasih Allah itu menguatkan kita. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita dalam persoalan yang membentuk dan memproses kehidupan kita, ada dalam penderitaan kesengsaraan hidup, itu akan membuat kita menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Tahan uji akan menghasilkan pengharapan. Pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan, yang membawa kita kepada kemuliaan bersama dengan Tuhan. Karena hari ini, apapun yang menjadi persoalan dan masalah di dalam hidupmu, percaya, kasih Allah nyata dalam hidupmu. Dia yang menguatkan, meneguhkan kita. Perjalanan pergumulanmu akan membawa engkau kepada pribadi yang sempurna, menjadi pribadi yang tahan uji, mencapai kemuliaan di dalam Kristus. Persiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus saat ini. Mari, silakan duduk saudaraku. Persiapkan hati kita. Katakan pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang Fana, kau membayar. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus. Haleluya. Dengan darah yang mahal, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini di hadapan kami ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Tuhan yang sudah terpecah-pecah dan tercurah di kayu salib. Kami percaya saat ini perjamuan kudus ini mengingatkan kami betapa besar dan agungnya kasih Tuhan dalam hidup kami, yang memberikan kami kemenangan, memberikan kami kelepasan, kesembuhan, dan pengampunan dosa. Oleh karena itu biarlah saat ini Tuhan, kami terima dengan iman di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tinggal cara hidupku yang lama, semuanya tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan bukan dengan barang fana, Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. dengan
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Mari cepat kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Angkat roti di tangan kananmu. Roti ini lambang dari tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan, percaya apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, sakit penyakitmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkanmu. Bahkan apa yang menjadi persoalan, masalah, penderitaan, pergumulanmu, hari ini percaya, terima janji Tuhan. Ada kekuatan, kecakapan baru yang Tuhan berikan kepadamu, dan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam setiap masalah dan persoalanmu. Dengar apa kata firman Tuhan sebelum kita memakannya, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh persiapkan cawan anggur. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah kita yang setia dan adil. Dia akan mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dengar apa kata firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pembenaran yang Kau kerjakan bagi kami, pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami
bersyukur saat pagi hari ini Tuhan kami boleh makan sehidangan dengan Tuhan, menikmati perjamuan kudus. Kami boleh mengingat betapa besarnya kasih Allah bagi kami. Engkau yang sudah mengasihi kami selagi kami masih berdosa, jauh dari Engkau. Ketika kami masih lemah, Engkau yang sudah rela mati bagi kami. Kami percaya Tuhan, sekarang lebih-lebih ketika kami sudah dibenarkan oleh kematian Kristus, kami pasti menerima keselamatan dari Tuhan. Ada pembenaran, pemulihan hubungan kami dengan Allah, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh datang kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Kami boleh mengalami pembaharuan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan ada kekuatan di dalam kasih Allah yang nyata bagi kami. Dalam kesengsaraan, penderitaan kehidupan yang harus kami jalani, itu akan membawa kami menghasilkan ketekunan, yang membawa kami menghasilkan tahan uji dan pengharapan. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan untuk menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau berkati setiap kami. Kami percaya kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami tinggalkan ruangan ini, berbesat kami datang. Kami sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kami sudah mengalami kekuatan dan kemenangan dari Tuhan menghadapi persoalan dan masalah kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan berkati, silakan duduk. Oke, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhannya pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Gembala dan juga segala aspek dalam kehidupannya. Sebentar kita akan menyaksikan warta, saya persilakan. What a beautiful day that you have made, I will praise you. What a glorious day that you have made, I will praise you. Yeah. So Lord, I will bless you. Lord, I will bless you. In all things my soul will sing to you. Yeah. Everybody sing unto the King. Let the praises ring, it's all for Him. Yeah, it's all for Every morning I wake, I lift up your name, I will praise you. And not a day goes by without lifting you high, I will praise you. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tadi pagi sudah Bapak Sugiono yang berulang tahun karena hanya satu saja. Terus ada pengumuman tambahan buat Bapak Ibu sekalian saudara-saudari. Untuk tanggal 20 Desember kita akan merayakan Natal umum. Kita tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang merasa mempunyai kerinduan hati. Oh, sebelum itu dulu, Bapak Ibu udah dapat amplop tentang amplop Natal, ada? Sudah ada dapat? Siapa yang belum? Oke, mau dibagiin aja langsung Pak? Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi infonya, nanti Bapak Ibu kan mendapatkan amplop Natal. Nah, buat pendukungan dana kita, maka itu bisa diserahkan kepada bagian sekretariat atau ya sekretariat aja deh. Nah, untuk dana tersebut kita mempunyai pengeluaran sebesar 9,1 juta lah. Nah, maka dari itu, maka saya meminta dukungan dan doa dari Bapak Ibu dan saudari sekalian untuk bisa membantu kelancaran acara kita dengan cara mengumpulkan amplop tersebut hari ini atau minggu depan. Kalau lupa, tenang, ada
ada solusinya, karena selalu ada, kalau jika ada masalah selalu ada solusi. Maka ada via transfer. Oke? Nanti bisa ke bendahara dengan keterangan mungkin dukungan untuk Natal GBI Katarisok. Setelah yang itu berikutnya, untuk yang kedua adalah kita butuh dukungan yang door prize. Betul, untuk door prize kita minta mungkin Bapak Ibu yang punya kerinduan hati ingin menyumbang door prize di acara Natal kita, silahkan diberikan ke bagian sekretariat. Mungkin Bapak Revi mau nyumbang sepatu Pedro ya, sebelah kiri di ibadah pertama, sebelah kanan di ibadah yang kedua. Ya jangan begitu juga ya Bapak Revi ya. Mungkin bisa dikumpulkan ke bagian sekretariat, nanti ke Mas Agus atau Bapak Gilang. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya persilakan Bapak Gembala. Iya, sekali lagi saudaraku, ada yang belum dapat amplopnya, boleh angkat tangan? Oke, silakan Mas Agus, langsung saja dibagikan. Iya. Iya, sekali lagi saudaraku, bagi Bapak Ibu yang mau mendukung dalam door prize juga dipersilakan. Kita sudah dapat beberapa item, ya. Kita sudah dapat sepeda 2 unit, kita sudah dapat jam tangan 3 unit, kita sudah dapat apa lagi? Udah banyak juga, ada beberapa, ya. Jadi ternyata sekalipun di tengah-tengah masa pandemi kita mengadakan perayaan Natal di lokal, tapi bergelimbang dengan hadiah, ya. Jadi doa saja dari rumah supaya pulang bawa hadiah, ya. Mudah-mudahan ada yang ngasih logam mulia kayak beberapa tahun yang lalu, ya. Pulang lumayan kan, dapat 1 gram LM gitu ya. Sekarang 1 juta lu satu, gitu ya. Siapa tahu pulang bawa LM gitu ya. Oke, kita kan membawa persembahan dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Kita nyatakan pujian betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, inilah bukti kasih kami dan ketaatan kami kepada firman-Mu. Kami datang dengan membawa persembahan persepuluhan yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami punya, apa yang kami dapatkan, semua adalah dari Tuhan, miliknya Tuhan. Sebab itu kami persembahkan 1/10 bagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kemenangan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami bawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan dengan sukacita. Kami percaya Tuhan seperti janji kebenaran firman-Mu, maka Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbendaharaan-Mu yang melimpah, dan akan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Kami percaya juga ada pagar perlindungan Allah
yang memagari hidup kami, menjauhkan kami dari segala perkara yang jahat. Biarlah anugerah Allah menyertai hidup kami. Karena itu Tuhan, terimalah persembahan persepuluhan kami yang kami bawa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang menyertai gereja kami GBI Katariso. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menuntun terus pekerjaan-Mu di tempat ini. Secara khusus, sebentar siang ini Tuhan, ibadah anak akan mengadakan perayaan Natal. Katariso Kids akan bersukacita merayakan Natal. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati. Sekalipun perayaan Natal itu akan melalui media Zoom, percaya Tuhan yang tetap berkarya di dalamnya. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan buat semua perencanaan persiapan Natal umum tanggal 20 Desember, Tuhan yang memberkati. Kami percaya kami semua akan tergerak bersama-sama untuk memberkati pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati panitia yang bekerja di dalamnya. Tuhan mengurapi mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati bangsa negara kami Indonesia. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya Indonesia adalah kasih Tuhan. Tuhan menolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan berkati juga untuk penanganan pandemi COVID-19. Biar semua tim gugus tugas, pihak daripada tim medis, semuanya Tuhan berkati untuk bekerja dalam penanganan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan menyerahkan semua para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami sebentar akan akhiri ibadah kami, kembali dalam aktivitas kegiatan kami. Tuhan menyertai apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan, di bawah kebenaran firman-Mu, tangan Allah menyertai dan memberkati hidup kami. Tuhan menjadikan berhasil dan beruntung apa yang kami perbuat dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandangan-mu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.